kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini liburannya saya izin waktunya sebentar ya. Ya, dari hasil kemarin saya melakukan observasi ya, bagaimana ya terhadap praktek pengajaran semuanya. Saya ada beberapa pertanyaan terkait praktek pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Boleh Bu? Iya, boleh. Baik, kalau begitu nih dari obrolan ini apa yang Bu mengharapkan dan mendapatkan dari kesempatan ini? Kalau saya mengharapkan adanya perbaikan dalam mengajar dari ibu sebagai pengamat tentang kekurangannya apa, kelebihannya itu apa. Jadi karena ini lebih lagi ya dan mengajar saya ingin tahu bagaimana sih perasaan ibu apa kemarin setelah mengajar, setelah saya observasi ya. Alhamdulillah sudah pada Bu. Nah, sudah tenang gitu ya. Ya. Dari perencanaan yang Bu Ratna buat pada saat observasi kemarin, apakah itu semua sudah dilaksanakan? Alhamdulillah sudah, mungkin masih ada kurang. Saya kemarin itu alhamdulillah sudah terlaksana gitu. Menyampaikan materinya mungkin ada sedikit yang masih kurang, itu agak sedikit masih kurang menyampaikan materi. Terus dalam perencanaan pelaksanaan pembelajarannya alhamdulillah sudah terlaksana. Saya sudah menggunakan pembelajaran konkret, yaitu menggunakan benda nyata dalam pembelajaran kemarin. Jadi pembelajaran kemarin ini dilakukan menghadirkan langsung juga ya. Nah itu berarti ada anak lebih antusias nggak gitu? Ya ternyata menggunakan pembelajaran yang konkret itu anak-anak itu lebih antusias gitu daripada yang tidak. Anak-anak bisa lebih excited tentang mengalami benda nyatanya, jadi itu anak-anak tuh lebih pengen belajar dan belajar. Berarti rasa ingin tahu Ya, bisa ya, jadi lebih agak antusias gitu ya. Nah untuk penilaiannya bagaimana Bu? Alhamdulillah penilaiannya ternyata belum, insya Allah akan saya Jadi kemarin belum sempat ya, belum sempat melakukan penilaiannya. Nah sekarang terkait tujuan pembelajarannya. Untuk tujuan pembelajarannya apakah sudah tercapai, maksudnya sesuai dengan RPP yang Bu Ratna rencanakan? Alhamdulillahnya sih sudah, meski tercapaian pembelajarannya di dalam diri saya masih belum tahu penyampaian materinya masih kurang, tapi alhamdulillah untuk anak-anak sudah tahu tentang kemarin pembelajaran tentang macam-macam tanaman hias. Mungkin ada kurangnya juga dalam anak-anak itu memahami tentang macam-macam bagian tanamannya, masih belum paham karena anak-anak tuh fokusnya sedikit karena nggak bisa diem kan, karena kan anak-anak usia dini itu rata-rata usianya masih aktif-aktifnya bermain, jadi anak-anak tuh nggak fokus gitu. Jadi maksudnya tujuan pembelajarannya sudah tercapai namun belum maksimal ya. Jadi anak mengenal macam-macam tanaman hias, terus cara merawatnya ya, cara merawatnya. Sekarang terkait pembelajaran kemarin ya Bu ya, bisa nggak Bu Ratna ceritakan praktek baik apa atau hal-hal apa yang menurut Bu Ratna harus dipertahankan dan apa yang kurang menurut Bu Ratna? Yang sudah baiknya, yang pertama tentangnya pembelajaran saya sudah menggunakan pembelajaran visual, menggunakan media-media sekitar, memanfaatkan benda-benda yang ada di lingkungan sekolah. Terus yang baiknya lagi, saya sudah melakukan kemarin pembelajaran konkret, yaitu menggunakan benda nyata. Ternyata anak-anak kan lebih antusias gitu. Itu yang hal yang baiknya. Yang kurangnya mungkin itu dalam pengelolaan kelas. Dalam pengelolaan kelas, anak-anak tuh mudah ribut, mudah gaduh gitu kan. Dalam pengelolaan harus lebih banyak SDG-nya lagi mungkin, biar anak-anak tuh lebih cepat fokus lagi. Biasanya kalau anak-anak itu kalau di SBB itu lebih semangat ya, jadi lebih excited gitu mengikuti pembelajarannya.
barusan kata Bu Ratna mengatakan harus ditingkatkan pengelolaan dan speaking gitu ya Bu ya, untuk lebih bagus. Lalu kemudian bagaimana cara Bu Ratna agar Bu Ratna dapat melakukan pengelolaan kelas dengan baik? Pengelolaan kelasnya sebenarnya saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tapi mungkin saya sudah melakukannya dengan baik, tapi mungkin masih agak kurang. Mungkin saya juga belum siap, terus kurang memahaminya. Jadi mungkin saya harus belajar lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi untuk persiapan pembelajaran diferensiasi yang siapkan kemarin ya, yang maksimal ya, itu yang belum maksimalnya perlu ada persiapan atau persiapan yang matang, mulai dari RPPH-nya, alat dan bahannya ya Bu ya, pasti. Nah oke, dari itu semua nih, apa yang perlu ditingkatkan tadi? Apa rencana pengembangan diri yang akan Bu Ratna lakukan gitu? Mungkin pengembangan diri yang akan saya lakukan itu, pertama mungkin saya akan memanfaatkan media sosial itu sangat banyak. Jadi saya pastinya akan mengikuti tren-tren yang sedang terjadi gitu di dalam pendidikan ini, seperti melihat YouTube, mengikuti webinar, mengikuti pelatihan yang dapat dilakukan di rumah. Jadi belajar mandiri. Iya, belajar mandiri. Untuk rencananya kapan Bu Ratna akan mulai melakukan perbaikan? Insya Allah secepatnya. Insya Allah bulan ini saya akan merealisasikannya. Targetnya itu 3 bulan. Jadi saya insya Allah akan cepat menguasai dan memahami secepatnya. Iya. Berarti dalam 3 bulan ini Bu Ratna akan berusaha fokus untuk mempersiapkan pembelajaran diferensiasi ini ya Bu ya, agar bisa diterapkan ke anak biar lebih matang gitu ya Bu ya, biar maksudnya sesuai dengan kebutuhan anak dan berpihak kepada kebutuhan anak gitu ya. Nah dari tentunya dari rencana itu yang sudah Bu Ratna targetkan 3 bulan ya, siapa kira-kira yang dapat Bu Ratna libatkan sebagai penyemangat? Pastinya butuh support nih. Nah sesuatu hal misalkan sudah kita persiapkan, kita sudah semangat untuk melakukan perubahan, nah orang-orang di sekeliling kita tidak mendukung gitu kan, percuma ya Bu ya. Jadi perlu ada dorongan, perlu ada kolaborasi pastinya dari lingkungan kita. Nah itu untuk penyemangat Bu Ratna nih, yang untuk mensupport Bu Ratna melakukan perubahan ini biar lebih baik lagi, kira-kira siapa? Tentunya kepala sekolah, rekan-rekan sejawat saya, dan tentunya juga orang-orang terdekat saya, juga ibu sebagai guru CBT sudah mendukung saya. Nah tentunya dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang-orang terdekat gitu ya, untuk sharing ilmu ya Bu ya. Insya Allah kita sama-sama belajar aja itu untuk pembicaraan kita kali ini. Gimana perasaannya Bu Ratna sekarang? Ya tadi kan saya udah banyak nanya nih ke Bu Nana terkait pembelajarannya seperti apa, kelebihannya dan kekurangannya seperti apa, terus apa yang perlu Bu Ratna perbaiki dari pembelajaran yang Bu Ratna kemarin terapkan itu. Gimana tuh perasaannya? Kalau belajar lebih tenang kemarin tuh apa bisa apa tidak gitu kan, maksudnya kepikiran apa bisa gitu, bisa mengikuti sesuai yang direncanakan. Ibarat 100% 1 dari 100% itu mungkin 70%, alhamdulillah. Jadi agak tenang. Jadi sekarang tuh lebih tenang gitu kan, jadi lebih tahu kitanya mau seperti apa, jadi bisa melihat kebutuhan gitu ya, bisa mempersiapkan kita ya. Alhamdulillah ya, kalau begitu kita akhiri percakapan ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Bu Ratna dan khususnya untuk saya juga, bisa lebih baik lagi ya Bu ya, kita dalam mengajar, dan tentunya
dengan terus belajar ya, meskipun kita sudah lama mengajar, kita harus melakukan keterbaruan gitu ya Bu. Iya. Sesuai dengan filosofnya Ki Hajar Dewantara, harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, artinya pada disesuaikan dengan zaman sekarang kan serba digital ya, jadi kita sesuaikan dengan zaman sekarang, jadi tidak monoton harus saklek calistung seperti zaman dulu gitu ya, kita sesuaikan dari kita bikin dari YouTube, dari videonya gitu ya, dari media sosial gitu. Oke, terima kasih Bu Retna. Mohon maaf nih mengganggu waktunya. Sukses selalu, semangat. Ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.